Gereja Oikos Online, mari kita siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan pagi hari ini. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Oh, Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Dan Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Oh, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Oh, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, oh Immanuel, Engkau besertaku. Sama-sama katakan, oh Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Oh, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Oh, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Renungan pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi
di YouTube channel Gereja Oikos Online. Shalom saudara-saudara, hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Daniel Ong dari Gereja Oikos Perth. Saya yakin dan percaya Tuhan telah taruh sesuatu di dalam hatinya, di dalam hidupnya untuk dibagikan kepada kita semua supaya kita menjadi jemaat yang tahan banting. Buka hati saudara dan dengarkanlah firman Tuhan. Tuhan memberkati. Perjalanan iman orang percaya. Banyak orang mengibaratkan itu kita naik kapal, bukan kapal persiar, tapi kapal perang. Dalam pengertian selalu siap siaga menghadapi musuh. Ada juga orang berkata perjalanan iman orang Kristen bukan seperti lari 100 meter atau 1 kilometer atau maraton. Karena perjalanan iman orang Kristen itu sepanjang masa, sepanjang kehidupan kita, makanya tidak mudah. Maka firman Tuhan di dalam 2 Timotius 4 ayat ke-7 berkata demikian, yang ditulis oleh Rasul Paulus. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku memelihara iman. Bagaimana kita bisa mencapai garis akhir tetap memelihara iman? Ini yang tidak mudah. Kita semua dituntut untuk mencapai garis akhir dan memelihara iman. Nah, untuk mencapai itu kita memerlukan satu kata yang namanya endurance. Endurance itu kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia daya tahan, atau bahasa sehari-harinya tahan banting. Dibanting, tahan, muncul lagi, membal lagi, dan tidak pernah tenggelam. Kita membutuhkan endurance, terutama di masa-masa sulit ini. Semua orang mengakui mengalami kesulitan. Tetapi siapa yang bertahan, tahan banting, maka dia akan mencapai garis akhir dengan memelihara imannya. Jadi hari ini kita membahas dengan topik atau tema endurance, daya tahan. Jadi endurance atau daya tahan itu kekuatan untuk terus maju meskipun dalam kesulitan. Ada kesulitan, ada kesusahan menghadang di depan kita, tapi kita terobos, kita jalan terus, kita tidak menyerah, kita tidak give up, kita terus berjuang, bertahan. Itu namanya endurance, daya tahan, tahan banting. Nah, untuk memiliki endurance ini, kita akan bahas dari satu kitab perjanjian lama, yaitu kitab Mazmur. Mari kita sama-sama buka firman Tuhan. Mazmur pasal 119 ayatnya yang ke-112. Mazmur 119 ayatnya yang ke-112. Demikian bunyi firman Tuhan. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir, sampai garis akhir. Untuk selama-lamanya aku endurance, aku bertahan, aku tahan banting. Apa rahasianya? Firman Tuhan berkata, telah kucondongkan. Kata telah menunjukkan kita telah mengambil kata sepakat, memutuskan, punya kemauan. Kita dorong hati kita, kita condongkan hati kita untuk melakukan ketetapan Tuhan. Untuk kita condongkan kepada Tuhan. Kita arahkan kepada Tuhan. Dan luar biasanya kata kucondongkan di dalam bahasa Ibrani itu memakai kata natah. Jadi lebih gampang dimengerti. Kucondongkan natah. Dalam bahasa Indonesianya ditata. Jadi kita tata hati kita.
Kalau di dalam terjemahan bahasa Ibrani Nata ini diterjemahkan dalam bahasa Inggris yang memakai kata pitch. Pitch itu artinya tangga nada. Kalau tangganya ketinggian, nadanya ketinggian, dia direndahkan. Kalau kerendahan, dia ditinggikan. Nah, kurang lebih kucondongkan artinya sama seperti satelit. Kalau arah satelitnya di sana, dicondongkan ke arah satelit sana ke kiri. Kalau dia arahnya satelit ke kanan, dicondongkan ke kanan. Jadi hati kita manage, kita atur, kita tata untuk kita condongkan kepada Tuhan. Kita arahkan kepada Tuhan. Itu yang membuat kita endurance, yang membuat kita memiliki daya tahan, yang menyebabkan kita bisa mencapai garis akhir dengan memelihara iman kita. Nah, kalau kita udah condongkan hati kita, itu merupakan hal yang penting. Karena begini, pernah gak kita melihat orang main olahraga, katakan olahraga apa? Saya sudah search, banyak orang lagi main sepak bola, pernah ada atlet pemain sepak bola, tiba-tiba di lapangan itu jatuh. Padahal dia seorang atlet, badannya keker, gagah, lari berapa lapangan itu, mengejar bola. Dia mampu, dia kuat, badannya betul-betul atletis. Tapi di tengah-tengah pertandingan dia kolaps jatuh dan dia meninggal. Ada pernah lagi saya saksikan penyiar TV lagi menyiarkan TV. Tiba-tiba matanya sayu, tertutup dan jatuh. Semua kelihatan dari luar sehat. Baru saja membawa berita dengan senyum, dengan ciri khas hebat, tiba-tiba dia kolaps. Lalu juga kita pernah dengar seorang pendeta lagi asik khotbah. Lancar, firman Tuhan dikutip, dijelaskan, menarik sekali. Tapi tiba-tiba terhenti, matanya tertutup, gublak, jatuh. Lalu meninggal. Dari luarnya sehat. Ada sesuatu di dalam, yaitu hatinya. Kata hati diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu jantungnya kolaps. Luarnya boleh sehat tapi dalamnya. Maka gak heran kalau kita lihat orang itu usahanya kelihatannya maju, bagus, tapi tiba-tiba kita dengar bangkrut. Karena dalamnya gak sehat. Ada orang yang dapat promosi, tiba-tiba jatuh. Kenapa? Karena ada sesuatu yang gak sehat di dalamnya. Berbicara yang di dalam selalu berbicara tentang hati. Kalau hati kita tidak condongkan kepada Tuhan, kita tidak arahkan kepada Tuhan, kita tidak tata kepada Tuhan, terus mengikuti Tuhan, maka kita gak akan mencapai garis akhir. Kita gak bisa memelihara iman. Apalagi di tengah-tengah kesulitan, kesusahan, di tengah-tengah banyak pencobaan yang kadang-kadang membuat hati kita tuh, Tuhan membawa kita ke kanan, hati kita tuh dibawa oleh dunia itu ke kiri. Kalau Tuhan di kiri, kelihatannya hati kita dibawa oleh kenikmatan dunia itu ke kanan. Selalu berlawanan arah. Maka kita perlu tata hati kita perlu jaga hati kita. Maka firman Tuhan berkata, telah kucondongkan hatiku. Kita ambil keputusan untuk kita condongkan supaya kita mencapai garis akhir, finishing well sambil memelihara iman. Jadi jangan sampai orang dari luar tuh kelihatan sehat tapi dalamnya rapuh. Dalam arti dari dalamnya kita nggak menjaga hati kita untuk mencondongkan, mengikuti arah Tuhan. Maka firman Tuhan dalam Amsal berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kita waspada, kalau mau Tuhan ke kiri kita harus condongan ke kiri. Kalau maunya Tuhan ke kanan kita ikut ke kanan. Kalau ketetapannya bilang kiri kita condongan hati kita ke kiri. Mengikuti, menata hati kita. Kalau kita nggak menata hati kita nggak mencondongkan hati kita, maka kita tidak akan mencapai garis akhir. Dan kita tidak memelihara iman kita. Sama kejadian baru-baru ini, saya kelihatannya sehat kan? Tapi kira-kira sebulan setengah yang lalu, kira lebih 2 minggu sebelum anak saya menikah, saya sehat seperti biasa, makan siang sama istri. Tiba-tiba habis makan saya kembali ke kantor gereja, turun dari mobil, ini nih,
sebelah kiri dada saya tiba-tiba sakit. Ada rasa tusukan, aduh, kayak napas juga susah. Lalu saya ngambil keputusan, saya bilang, saya ke dokter, GP di sini sebutnya general practitioner, itu ke GP, ke dokter umum, atau saya ke fisioterapi, karena saya merasa sini ada kaku nih, kayak saya pikir mungkin muscle-nya, uratnya ini kayak tertarik gitu loh. Tapi saya ambil keputusan, saya ke GP aja. Karena udah pakai apps gampang, langganannya itu saya book, ternyata saya dapat jam 2. Habis makan itu saya jam 1. Jadi jam 2. Begitu saya datang ke dokter, saya sebutin gejala kaku, ada yang tusuk ini. Lalu saya bilang stop, diam, jangan banyak bergerak. Dia ambil alat tes. Kayak alat itu tempelin banyak tuh, apa EKG atau apa pokoknya saudara. Ya, rekam jantung gitu saudara. Ternyata hasilnya jantung saya ada kelainan, nggak sehat. Jadi stop, jangan banyak bergerak, langsung dipanggilin ambulans. Saya harus masuk emergency. Ternyata ada sesuatu yang tidak beres dalam jantung. Demikian juga dalam kehidupan rohani kita. Kelihatannya kita sehat, rajin ke gereja, kita melayani. Tapi hati kita nggak mengikuti maunya Tuhan, nggak mengikuti ketetapan Tuhan. Juga bahaya. Sama di luar saya kelihatannya ini sehat, tapi di dalamnya ada sesuatu nggak baik. Maka saya harus menjaga jantung fisik saya ini, menjaga dengan makanan sehat, jaga dengan olahraga, dan ini yang sedang saya lakukan. Sama secara rohani, kadang-kadang hati kita nggak jaga untuk mengikuti tadi itu arahnya Tuhan, ditata untuk mengikuti ketetapan Tuhan. Jadi kita harus hati-hati. Maka banyak sekali orang percaya tidak bisa finishing well, tidak bisa mencapai garis akhir, tidak bisa memelihara iman karena kita lupa menjaga hati kita. Kita lupa mencondongkan hati kita untuk mengikuti ketetapan Tuhan. Lalu yang luar biasanya lagi untuk kita menjaga hati ini, kita baca yang berikutnya di ayat 113, Mazmur 119 ayat 113. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang yang bimbang hati ku benci, tetapi Tauratmu ku cintai. Orang yang bimbang hatinya ku benci. Bimbang artinya di kiri kanan nggak jelas. Tuhan ke kanan, dia ke kiri. Tuhan ke kiri, dia ke kanan. Artinya bimbang. Nggak mencondongkan hatinya. Lalu ku benci. Lalu saya mulai dalemin kata benci ini saudara. Ternyata kalau kita nggak mengikuti ketetapan Tuhan, kita secara tidak langsung ini gampang dikuasai dengan kebencian. Ya. Karena kalau kita hatinya condong ikut Tuhan, ya ikut yang benar, kebencian itu bisa sirna. Tapi sebaliknya, kalau kita nggak mengikuti arah Tuhan, ya nggak ke kanan, waktu Tuhan ke kanan kita nggak ke kanan, kita ke kiri, itu di situ ada keraguan sama Tuhan, di situ celah kebencian, dan kebencian itu bisa seperti spiral yang terus naik, tambah besar dan tambah besar, tambah luas jahat dan tambah terus jahat, tambah jauh dan semakin jauh. Ini dimaksud kata orang yang bimbang hatinya. Karena bimbang itu dia akan berlawanan arah dengan Tuhan. Seperti pendulum itu ke kanan itu tambah baik, dia ke kiri. Nah, saya dalemin dulu kata benci ini. Bagus kalau kita mau mendalam karena semua kita nggak lepas dari kata benci. Kita mulai di rumah tangga deh. Kita benci istri, kita benci suami, kita benci anak-anak kita benci pendeta kita benci tetangga kita benci teman sekerja kita. Banyak kebencian menguasai kita. Nah ternyata kebencian itu seperti spiral, dia bisa bertambah besar. Nah ini menurut penyelidikan seorang yang bekerjanya di FBI, ya Federal sesuatu yang agen rahasianya di Amerika sangat terkenal. Orang ini bernama Jack Schaefer PhD. Dia menyelidiki ternyata kebencian itu seperti pilar tambah besar dan tambah besar.
Jadi artinya begini, orang yang tidak dekat Tuhan, ini saya mengasosiasikannya, orang yang tidak dekat Tuhan, maka kebencian tambah lama, tambah besar, tambah jauh, tambah jahat, dan tambah jahat. Nah, saudara, dimulai dengan yang pertama, saudara. Ya, kebencian tahap pertama yaitu pembenci mulai mengelompok. Saudara mulai perhatikan di sekolah, di kantor, di gereja, ya. Kalau seseorang benci sama orang lain, pasti yang pembenci ini dia nyari kelompok. Siapa ya yang benci sama dia ya? Dia bisa punya radar tuh, bisa kelompokin membenci seseorang. Cari kelompok. Sama kalau kita benci seseorang, kita secara tidak langsung kita senang kalau ada berita buruk tentang orang itu, kita langsung bisa amin, setuju. Itu udah cari kelompok. Sama kalau kita benci dengan pasangan kita, dengan istri kita, atau dengan suami kita. Begitu ada yang komplain, ada yang jelekin pasangan kita langsung bisa amin. No, kan betul tuh menurut dia. Kita bisa mengaminkan. Cari teman, cari kelompok. Itu tahap pertama. Adakah kita pernah ngalamin gitu? Saya percaya ada di antara kita. Ya kan, kalau kita udah benci orang, kita cari teman, cari kelompok. Itu tahap pertama. Tahap kedua, dia meneguhkan jati diri. Jadi menjadi kelompok geng pembenci. Ini misalnya terjadi orang Jerman, bagaimana dia membenci orang Yahudi. Ya, lalu meneguhkan diri, lalu mulai memakai simbol-simbol. Misalnya orang Jerman memakai simbol swastika. Itu lambang membenci orang Yahudi. Sama kalau kita dibenci seseorang, kita mulai pakai logo-logo, pakai lambang-lambang, pakai simbol-simbol, pakai cap-cap. Si bego, si pelit, si perusak, si apa aja selama kita capin seperti itu. Itu udah masuk kategori kebencian kedua. Dan akan naik lagi, saudara. Masuk yang ketiga. Pembenci mulai merendahkan. Mulai berani merendahkan, saudara. Ya. Misalnya kelompok ini, saudara, mulai direndahkan. Dia inilah main suku, main tubuh, bahasa tubuh. Mulai cari apalah pembunuhan karakter. Macam-macam, saudara. Mulai berani merendahkan, saudara. Dengan pasangan kita, dengan orang yang kita benci. Ya, dengan ditambah tadi simbol-simbol bagian yang kedua. Terus mulai berani merendahkan. Dan kalau sudah sampai tahap ketiga udah berani merendahkan. Yang keempat ini luar biasa lagi, saudara. Menghina sekarang secara publik. Secara terbuka. Maka gak heran di media sosial pernah saya baca. Seorang anak mantu menyerang mama, papa, mertuanya secara publik. Ini udah masuk tingkat kebencian yang keempat. Biar orang tahu, biar dunia tahu. Kita berani memalukan istri kita, suami kita, anak kita, orang yang kita benci di depan umum. Itu kebenciannya udah masuk tahap keempat. Biar publik tahu. Tambah naik, saudara. Yang kelima, menyerang tanpa senjata. Dia mulai kan berani menyerang. Kalau kita tahu rumahnya kita benci, kita grafiti rumahnya, kita tulisin. Tulisin secara rasial, kebencian mungkin suku bangsa, kebencian karena sesuatu. Pokoknya kita tulisin. Udah mulai berani menyerang propertinya. Kalau ada fotonya, mungkin fotonya kita mulai kasih kumis, kepalanya kita mulai bengkokin, saudara, ngonjongin. Udah pokoknya palanya diambil kuping babi, mukanya dimirip-miripin kayak monyet. Pokoknya kayak binatang yang menghina sekali. Itu udah menyerang tapi tanpa senjata. Itu tahap 5 udah mulai bahaya. Maka tahap 6 dia lebih bahaya lagi. Menyerang dengan senjata. Maka gak heran kita dengar ada yang membunuh suaminya, membunuh istrinya sendiri. Karena tahap kebenciannya ini udah sampai ke 6. Maka heran dia membunuh rekan kerjanya, menyakiti orang yang dibencinya itu.
Udah dengan senjata. Baik senjata tajam, senjata peluru tajam. Itu karena kebencian. Dan yang lebih sadis lagi, dan ini kita bisa lihat nyata saat ini bekerja. Yang ketujuh, itu menghancurkan sasaran. Dalam kelompok yang lebih besar lagi. Yang boleh dibilang genosida. Seperti tadi yang saya katakan, membenci suku bangsa Yahudi. Lihat Hitler, berapa juta mati di kamar gas. Karena itu kebencian yang udah tahap sampai ketujuh ingin menghancurkan semua orang Yahudi. Misalnya terjadi di Kamboja juga pernah. Itu pembunuhan massal di Rwanda. Di Bosnia. Karena perbedaan agama. Itu kebencian tingkat 7. Dimulai dengan pertama, cari kelompok, simbol dan seterusnya. Sampai sangat mengerikan sekali. Maka firman Tuhan berkata, orang yang bimbang hati, ku benci. Kan dia tidak punya pendirian. Dia tidak punya kebenaran. Dan kebencian itu menambah jadi, dan tambah jahat. Bagaimana kita menguasai kebencian kita? Firman Tuhan berkata, tetapi Tauratmu ku cintai. Jangan biarkan hati ini kosong. Jangan biarkan hati ini bimbang. Jangan biarkan hati ini jauh dari Tuhan. Kita harus ngambil keputusan. Ku tetapkan hatiku. Benci yang baik. Dalam pengertian ini, benci aku kebimbangan ini. Dan ngambil langsung yang baik. Tetapi Tauratmu ku cintai. Kalau kita mencintai Taurat Tuhan. Kita mencintai pribadi Tuhan. Kita gak memberikan ruang di hati kita. Untuk membenci Tuhan. Atau membenci sesamanya. Atau membenci ciptaan. Tauratmu ku cintai. Jadi kita bisa endurance. Kita bisa finishing well. Hati kita tetap kita jaga, condongkan, ikutin Tuhan, ikutin ketetapan Tuhan. Dan ngambil keputusan aku mencintai. Tidak memberi ruang, tidak memberi kesempatan. Kebencian itu menguasai kita, kebimbangan itu menguasai kita. Masa-masa yang sulit seperti ini, saya banyak mendengar orang percaya tidak lagi percaya. Orang yang mengikut Tuhan tidak lagi mengikut Tuhan. Orang yang melayani Tuhan tidak lagi melayani Tuhan. Karena tekanan ekonomi yang saat ini sedang terjadi, kehilangan pekerjaan, kehilangan aktivitas, kehilangan ibadah, kehilangan banyak sekali kehilangan. Gak ada yang lain di masa-masa sulit seperti ini. Jaga hati, ikutin tetap maunya Tuhan. Ikutin ketetapan Tuhan. Karena bagi kita orang percaya, hidup bukan karena melihat, tapi hidup karena kita percaya. Maka kita bisa finishing well. Kita tetap bisa memelihara iman kita dengan menjaga hati kita. Seperti satelit tadi, terus ikutin arah satelit kita. Sehingga kita tidak kehilangan signal Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan apapun juga, kita akan mendapatkan kekuatan. Di tengah-tengah tadi saya sakit, saudara, yang jantungnya itu. Dan bukan hanya itu. Yang tadi 2 minggu sebelum anak saya menikah, di tengah pernikahan itu juga banyak hal-hal yang harus dikerjakan. Ada tekanan lagi, ada pressure lagi. 2 minggu mau pernikahan anak saya. Tiba-tiba lihat cuaca ramalan. Ini ramalan kalau di Australia itu boleh dibilang 95% itu tepat. Pada hari hanya itu 26 September 2020, ramalan hujan, angin kencang. Ini pas pestanya di outdoor, di taman. Aduh, ada pressure lagi, ada tekanan lagi. Sampai akhirnya kita ambil keputusan, harus tambah. Kita bikin marki. Marki itu satu tenda besar untuk kita pesta. Cari-cari suruh semuanya full. Karena cuaca buruk seperti itu, semua orang yang pesta-pesta di luar, book juga, saudara, marki ini, saudara. Saudara, karena ada teman baik bilang cari-cari, hanya ketemu satu perusahaan yang tinggal satu markinya, dan satu marki itu persis untuk jumlah orang yang diundang, persis yang juga pengantinnya mau, itu disediakan. Sepertinya itu memang Tuhan siapkan. Lalu pesta itu berlangsung, saudara. Dan saya sungguh merasakan dari mulai pemberkatan sampai pesta malam itu, satu pesta pernikahan yang saya merasakan roh Tuhan tuh hadir dengan kuat sekali. Dan setelah itu malam itu saya melihat hujan juga nggak jadi hujan, saudara. Angin kencang juga nggak angin kencang. Cuma udara agak dingin. Cuma saya melihat, kok nggak jadi hujan nih? Berarti rugi dong nih sewa margi. Ternyata enggak loh, saudara.
Karena waktu di outdoor itu ternyata kalaupun seandainya tidak hujan, itu udara dingin. Kalau seandainya udara dingin, orang pesta di luar itu sudah di taman, di garden, pasti nggak tahan. Jadi akan mengganggu suasana pesta itu sudah. Itu nggak sempat kepikiran sama anak saya. Tapi waktu lihat kejadian ini, saya aduh Tuhan itu begitu baik. Dia titip lewat ramalan cuaca lewat hujan ini supaya kita di aware. Pakai marki, kan dengan marki ini orang bisa hangat, duduk tenang, menikmatin acara. Dan saya perasaan hadirat Tuhan. Sudah banyak orang pulang dari pesta pernikahan, bapak berkata nikah. Ini yang saya dengar masukan, aduh nggak pernah saya ngerasakan nih pemberkatan nikah, pesta nikah seperti ini, simple. Tapi hadirat Tuhan, rasa kasih Tuhan itu hadir. Di tengah-tengah badai, kesulitan, tapi Tuhan menyatakan diri. Di tengah-tengah saya sakit, saya juga dapat banyak firman, dapat konfirmasi kekuatan. Dan bukan hanya itu, istri lagi kalau saudara tahu liatin media sosial yang saya juga laporkan, yang saya upload, broadcast, harus dioperasi. Di tengah-tengah seperti ini, yang membuat endurance, yang membuat saya tidak kehilangan iman. Tetap jaga hati, Tuhan kalau memang kau mau ini, pasti untuk mendatangkan kebaikan. Pasti ada yang saya nggak mengerti, tapi Tuhan sedang bekerja. Seperti tadi pesta pernikahan anak saya. Lewat sakit saya, lewat sakit istri. Dan saat ini, kita sedang mengalami pemulihan, sedang mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Maka hari ini, di tengah-tengah kesulitan apapun yang kita sedang hadapi, Tuhan mau jaga hati, arahkan hati kita tetap kepada Tuhan. Jangan bimbang, jangan ragu, sehingga kebencian kepada Tuhan itu semakin kita naik, kebencian kepada sesama semakin naik, dan pada akhirnya kita akan semakin jauh dari Tuhan. Ambil keputusan hari ini, tetapkan hati kita hari ini untuk kita condongkan kepada Tuhan. Saya tidak panjangkan lagi. Hari ini Tuhan mengajak, mengajar, menantang kita untuk condongkan hati kepada Dia. Kalau itu yang kita mau, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, hamba berdoa buat setiap anak-anakmu yang saat ini sedang bimbang, sedang ragu, terutama sedang dikuasai kebencian yang semakin meningkat kepada Tuhan, kepada seseorang, pada sekelompok orang. Dan di mana kebencian itu menandakan, membuktikan hatinya tidak condong kepada Tuhan. Hatinya tidak melekat kepada firman Tuhan. Maka diizinkan kebencian itu mengembang. Maka saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jauhkan hati yang benci. Jauhkan roh kebencian itu dalam setiap anak-anakmu. Mulai kami membuka hati kami. Roh Kudus pimpin. Roh Kudus juga arahkan, dan kami juga mau mengarahkan hati kami kepada ketetapan-ketetapan-Mu, kepada pribadi-Mu Tuhan. Hingga kami bisa mencapai garis akhir. Memenangkan pertandingan itu sambil menjaga iman kami. Kami perlu endurance. Di tengah situasi sulit seperti apapun, kami bertahan, kami tahan banting. Bukan karena kami kuat, bukan karena kami hebat. Karena hati kami condongkan kepada Tuhan. Dan waktu kami condongkan kepada Tuhan, seperti firman-Mu berkata, orang yang berlari tidak menjadi letih lesu, karena mendapat kekuatan baru, seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi. Dan orang-orang yang mencondongkan hatinya kepada Tuhan, mengarahkannya kepada Tuhan, maka mendapat kekuatan baru. Maka situasi sulit apapun dalam COVID-19 ini, dalam dunia bisnis, rumah tangga, kesehatan, maka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengalir kekuatan, mengalir anugerah Tuhan. Untuk kami endurance, untuk tetap bertahan di tengah-tengah kesulitan. Dalam nama di atas segala nama berdoa, itu nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Di akhir dari mimbar
Gereja Oikos Online hari ini saya mengucapkan sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman yang telah kami terima hari ini. Berkati aktivitas kami sepanjang minggu ini. Dan biarlah Tuhan setiap kali kami melangkah, ada satu berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami untuk kami dapat memberkati, menggarami, dan menjadi terang dimanapun juga kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati.